kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan penuh dengan sukacita. Teman-teman, hari ini aku mau sharing pengalaman aku kepada kalian. Jadi beberapa minggu yang lalu aku itu sakit teman-teman. Aku kena herpes untuk pertama kalinya. Dan herpesnya nggak tanggung-tanggung teman-teman, kenanya di wajah. Untuk pertama kalinya itu benar-benar kena di wajah. Nah, aku mau kenalin ke kalian dulu apa itu herpes. Bagian dari teman-teman itu udah pada tahu ya herpes itu apa. Jadi herpes itu sendiri adalah penyakit kulit ya teman-teman yang disebabkan oleh virus. Ada beberapa jenis herpes. Pada umumnya manusia terkena herpes itu ada dua macam herpes yang paling sering, yaitu herpes simplex dan herpes zoster. Nah, kebetulan kali ini yang kena ke aku beberapa minggu yang lalu yaitu herpes zoster, dimana herpes zoster ini disebabkan oleh virus herpes varicella zoster yang rata-rata itu kenanya di wajah atau di bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau herpes simplex itu dia lebih spesifik, biasanya itu terkenanya di kelamin. Oke teman-teman, aku bakalan sharing bagaimana gejala awal hingga akhirnya obat apa yang aku konsumsi sehingga bisa sembuh. Jadi aku pertama kali ngerasain bahwa kayaknya ada yang aneh nih di wajah aku itu pas hari raya lebaran ya teman-teman. Jadi itu sore kejadiannya, mata sebelah kiri aku itu agak merah, bola matanya yang ujung agak merah ya. Awalnya aku pikir mungkin aku karena habis ngucek, karena emang pas itu aku habis kucek dan memang agak perih di bagian bawah kulit mata ini, agak perih. Kemudian aku ngerasa kok kayak perih ya, aku ngaca, kok merah. Nah aku pikir wah aku kayaknya iritasi, matanya iritasi karena aku kuceknya terlalu kenceng atau tanganku pas lagi nggak bersih. Aku pikir aku bakalan pakai Insto, sejenis Insto, Visin atau Rohto. Tapi karena aku males, pada saat itu aku males, jadi aku nggak pakai nih tetes matanya. Aku pikir ya udah nanti paling bakalan hilang sendiri. Kemudian aku biarin teman-teman sampai sekitar jam 7 atau jam 8 malam kok nggak hilang-hilang. Akhirnya aku putusin pakailah tetes mata. Tapi aku nggak pakai tetes mata yang aku bilang tadi itu. Aku pakai tetes matanya genuine, isinya gentamisin. Aku tetesin karena biasanya juga aku pakai itu kalau mata aku merah dan sembuh. Aku tetesin, tapi kok nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Tapi aku udah mulai merasa ada gejala-gejala lain yang timbul, yaitu kulit di bawah mata, di sekitar kelopak mata itu mulai agak perih. Kemudian di sini di jidat juga agak perih dan agak sedikit gatal. Awalnya aku nggak pernah berpikir bahwa ini herpes ya teman-teman, tapi sudah mulai nampak kulit aku tuh mulai kemerahan, kalau dipegang agak panas. Kulit di area mata aku sama di sekitar jidat aku ini mengalami peradangan. Kemudian aku berpikir apa aku alergi tetes mata ini, tapi kok sebelum-sebelumnya aku pakai aku nggak pernah alergi, masa kali ini aku alergi. Akhirnya aku stopin. Aku udah setelah aku tetesin sekitar jam 7 malam aku stop, aku nggak pakai genuine lagi. Kemudian sekitar jam 10 malam aku nggak nyangka ternyata perkembangan penyebaran dari virus varicella zoster ini cepet banget. Mata aku mulai agak membengkak teman-teman, bener-bener mulai bengkak, jadi besar sebelah. Tapi ini garis yang ini ada bekasnya ya teman-teman, ini ya, itu mulai benar-benar terlihat bahwa ada yang kayak habis dicakar kucing, terus kayak garisnya cuma segini, yang bengkak cuma segini, mulai agak turun sampai ke hidung sini. Jadi mulai agak terlihat tuh wah ada yang nggak beres. Aku benar-benar masih berpikir bahwa aku alergi tetes mata itu. Tapi kata temen aku, kalau memang alergi tetes mata kenapa kok sampai ke jidat? Iya juga sih. Kemudian aku karena panik, mataku sebelah kiri ini bengkak sebelah, benar-benar kayak habis ketonjok. Tapi belum begitu bengkak, tapi udah kelihatan. Dilihat sekilas itu kelihatan banget kalau itu bengkak. Aku chat dokter di Halodoc. Kan ada tuh aplikasi Halodoc ya teman-teman, kita bisa chat dokter di sana. Aku chat spesialis penyakit kulit.
Kemudian aku ceritain gejala awalnya seperti apa. Aku fotoin wajah aku yang mulai membengkak sebelah kiri ini. Kata dokternya aku alergi. Aku bingung dong alergi apa, dan dokternya juga bilang mungkin aku alergi dari tetes mata yang aku pakai. Oke, akhirnya dokternya ngeresepin aku obat nih, ada 2 macam. Diresepinnya itu cetirizine, obat anti alerginya biar nggak gatel, sama diresepin 3 kali 8 mg metilprednisolon, yaitu anti radangnya, biar peradangan pada mata itu turun ya. Tapi aku nggak langsung minum kedua obat ini teman-teman, aku nggak langsung beli. Jadi aku kebetulan cuma punya cetirizine di rumah, jadi aku konsumsilah cetirizine biar gatelnya berkurang. Akhirnya aku bawa tidur, dengan santainya aku bawa tidur dan belum terpikir bahwa ini adalah herpes. Sampai pada keesokan harinya aku bangun, aku mau kerja. Oh my god, aku nggak bisa buka mataku sama sekali guys. Yang bisa kebuka cuma sebelah kanan, yang kiri sama sekali nggak bisa kebuka. Itu benar-benar mata bengkak pakai banget, benar-benar kayak habis ditonjok. Mata kiri aku bengkak banget. Kemudian yang di garis ini mulai lebih menebal kulitnya sampai di sini dan di dekat hidung ini ya guys. Ini bekasnya masih ada nih ya, belum begitu hilang. Karena gejalanya makin nampak dan garis di sini penyebarannya mulai semakin jelas, aku putusin untuk konsumsi aciclovir tablet. Itu aku beli di apotik dengan dosis 400 mg satu tabletnya. Aku konsumsi 5 kali 800 mg karena wajah aku benar-benar parah banget. Aku nggak mau ini terlambat karena yang kena herpes itu sekitar mata. Aku takut penglihatan aku kenapa-kenapa, karena kalau herpes itu dia nyerangnya saraf ya guys, virusnya nyerang saraf. Jadi aku nggak mau terlambat, jadi aku konsumsilah aciclovir tablet 5 kali 800 mg. Jadi setiap 4 jam aku konsumsi 2 tablet. Kemudian aku juga pakai salep aciclovir, itu aku olesin terus menerus. Pokoknya kalau kering aku olesin, walaupun sebenarnya dosisnya 3 kali sehari, tapi lebih juga nggak masalah guys. Kalau salep rasanya itu perih banget, benar-benar perih, mau ngapa-ngapain juga bingung, mau tidur juga gelisah. Ini panas, tapi aku nggak demam guys. Aku baca gejala-gejala herpes itu selain yang aku alami itu, pertama itu badan demam, kemudian terasa panas di sekitaran yang kena herpes, kemudian perih, ketiga itu akan ada buletan yang berisi air. Nah ini jangan dipecahin karena nanti dia bisa nyebar. Tapi aku sama sekali nggak ngalamin demam. Jadi respon tiap tubuh kita itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi aku ngalamin 3 gejala yang benar-benar signifikan herpes. Aku tambah dengan minum 1 kali 1 tablet di pagi hari Enervon C. Nah itu untuk membantu daya tahan tubuh aku untuk bantu menyerang virus-virus herpes ini biar cepat sembuh. Kemudian malam harinya setelah bengkak banget ini kan belum ada perubahan karena benar-benar hari pertama dimana aku konsumsi aciclovir tablet. Malamnya itu sakit banget sampai aku nggak bisa tidur, mau ke kiri salah, mau ke kanan salah. Jadi aku putusin aku perlu obat pereda nyeri. Jadi aku konsumsi Mevinal itu 500 mg ya teman-teman, 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Aku konsumsi selama 2 hari. Selama perihnya aku nggak bisa tahan. Jadi ketika di hari ketiga atau hari keempat aku lupa, aku udah nggak begitu perih nih rasanya, aku stopin Mevinalnya. Jadi Mevinalnya bila perlu, tapi aciclovir tabletnya itu aku konsumsi selama 7 hari berturut-turut ya, tanpa putus. Kemudian sekitar di hari ketiga apa hari keempat udah mulai sembuh, bengkaknya udah mulai turun secara signifikan. Kita udah bisa lihat bahwa perbedaan dari awal aku kena sampai akhirnya tengah-tengah pengobatan udah mulai turun bengkaknya, pembengkakan sudah mulai turun. Kemudian mulailah mengering bagian yang mengalami peradangan, kulit yang meradang itu mulai kering. Terus
ini parah banget, gatalnya minta ampun teman-teman, gatal banget. Jadi usahakan kalau kalian ngalamin herpes ini jangan pernah digaruk, jangan pernah digaruk, karena kapan kalian garuk dia bisa luka sama bisa nyebabin kulit kalian ada bekas hitamnya. Nggak digaruk aja bisa nyebabin bekas hitam kayak gini guys, coklat-coklat kayak gini, apalagi digaruk ya. Nah jangan pernah garuk. Kemudian karena gatal banget, aku konsumsi lagi, aku tambahin untuk anti alerginya, aku konsumsi Interhistin 3 kali sehari 1 tablet. Itu juga sama aku konsumsinya seperti Mevinal, bila gatal saja. Jadi kalau nggak gatal aku nggak konsumsi. Jadi yang benar-benar full aku minum selama 7 hari itu Aciclovir tablet, sama aku olesin salep Aciclovir. Nah setelah 7 hari itu obat aku hentikan, perbedaannya benar-benar signifikan guys. Aku sembuh tapi masih ada bekas-bekas hitam benar-benar di bawah mata aku. Ini aja masih agak hitam ya, bawah mata aku ini masih agak hitam. Memang pada awalnya aku punya mata panda tapi nggak sehitam ini, hitam banget. Aku sampai agak stres juga ya, ini bakalan hilang apa enggak. Tapi aku pikir kayaknya aku harus terus-menerus olesin salep Aciclovir sampai hari ke-10 gitu. Aku tetap pakai salep Aciclovir walaupun aku udah nggak konsumsi tabletnya ya guys. Aku olesin rutin aku olesin, akhirnya agak mudar nih guys, agak mudar walaupun ya masih ada bekasnya ya ini. Mungkin aku bakalan coba produk lain atau bahan alami untuk menghilangkan bekas herpes di wajahku gitu teman-teman. Apa sih penyebabnya aku ngalamin herpes? Jadi kemungkinan besar itu karena imunitas aku turun, kecapean. Kemudian karena imunitas turun jadi virus gampang nyerang. Jadi ketika virus gampang nyerang akhirnya berkembanglah penyakit itu, karena daya tahan tubuh nggak mampu untuk membentengi diri untuk tidak diserang sama virus herpes ini teman-teman. Jadi teman-teman, tips dari aku, apabila teman-teman mengalami gejala yang sama seperti yang aku alami, baiknya teman-teman konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter atau kepada apoteker di apotik apakah ini benar-benar herpes atau bukan. Karena kalau teman-teman mendiagnosa sendiri tanpa dibantu tenaga kesehatan, itu bisa salah pengobatannya dan bisa tambah memperburuk keadaan. Jadi baiknya dikonsultasikan ke dokter, tapi sebaiknya langsung, tidak perlu melalui aplikasi seperti yang aku lakuin, karena bisa nyebabin kekeliruan diagnosa. Karena lihat langsung dan melalui foto itu beda banget ya teman-teman. Jadi aku saranin baiknya teman-teman ketemu langsung dokter. Kemudian tuntaskan penyembuhan, tanyakan kepada dokter berapa lama pengobatannya, obatnya harus habis atau enggak. Jadi tuntaskan pengobatan, jangan setengah-setengah, harus rutin. Kemudian apabila kulitnya mulai terkelupas atau gatal, itu jangan dikelupas-kelupasin sendiri, biarkan dia terkelupas dengan sendirinya dan jangan digaruk biar tidak berbekas. Kemudian kadang ada pertanyaan nih, kalau misalnya aku di apotek ada yang bertanya, Mbak kalau kena herpes apakah nggak boleh mandi? Itu nggak apa-apa guys, kalau kita mandi malah itu mencegah infeksi pada herpes itu sendiri, pada kulit yang terkena sakit herpes ini, biar nggak infeksi. Jadi kita tetap pakai sabun, tetap dibersihin, itu nggak masalah mandi ya guys. Tapi memang itu perih banget kalau kena air, jadi mesti sabar-sabar. Dan menurutku ini benar-benar pengalaman pertama aku kena herpes. Semoga pengalaman yang aku share ke kalian, bagaimana cara aku ngatasinya, obat-obatan yang aku konsumsi, bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi aku tekankan bahwa ini cuma sharing pengalaman dari aku. Untuk diagnosa dan lain-lain baiknya kalian ke dokter ya teman-teman. Jangan cuma dengar pengalaman aku ini kemudian kalian menjudge bahwa oh aku kena herpes dan kalian membeli obat yang sama yang aku konsumsi dengan dosis yang sama, karena belum tentu itu herpes. Sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang ya guys. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga apa yang aku sampaikan juga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian, mana tahu ada teman-teman kalian membutuhkan info ini. Bye.